Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Banaura Irwana dengan NIM 221910201018. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya dapat dari mata kuliah Sistem Digital. Untuk yang pertama yaitu sistem bilangan. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Jenis dari sistem bilangan ada 4, yaitu yang pertama biner, kedua desimal, ketiga oktal, dan keempat heksadesimal. Biner atau basis 2 adalah sistem bilangan yang terdiri dari dua simbol, yaitu 0 atau 1, 0 dan 1. Dan yang kedua yaitu desimal atau basis 10 adalah sistem bilangan yang paling umum yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu oktal atau basis 8 adalah sistem bilangan yang terdiri dari 8 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7, 5, 6, dan 7. Yang keempat yaitu heksadesimal atau basis 16. Heksa artinya 6 dan desimal berarti 10. Adalah sistem bilangan yang terdiri dari 16 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan A atau 10, B atau 11, C atau 12, D atau 13, E atau 14, dan F atau 15. Dan untuk dari materi sistem bilangan ini saya mengambil contoh untuk mengkonversi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Simak video berikut ini. Nah, jadi itu contoh soal dari konversi bilangan biner ke desimal. Dan yang materi kedua adalah aljabar boolean. Aljabar boolean adalah cabang matematika yang berfokus pada logika biner, yaitu sistem di mana hanya terdapat dua nilai yang mungkin benar atau salah, 1 atau 0, mati atau hidup, dan sebagainya. Aljabar boolean sering digunakan dalam bidang teknologi informasi, seperti dalam desain sirkuit digital, komputasi paralel, dan pemrograman. Contoh sederhana dari aljabar boolean adalah dan untuk materi selanjutnya yaitu gerbang logika. Gerbang logika adalah sebuah komponen elektronik dasar yang digunakan untuk melakukan operasi logika dalam suatu sistem digital. Gerbang logika menerima satu atau lebih sinyal input dan menghasilkan sinyal output berdasarkan fungsi logika tertentu. Beberapa jenis gerbang logika yang umum digunakan adalah yang pertama gerbang AND, menghasilkan sinyal output yang hanya aktif jika semua sinyal input aktif, dan gerbang OR menghasilkan sinyal output yang aktif jika salah satu atau lebih sinyal input aktif. Gerbang NOT menghasilkan sinyal output yang merupakan kebalikan dari sinyal input. Gerbang XOR menghasilkan sinyal output yang aktif jika sinyal input berbeda. Gerbang NAND menghasilkan sinyal output yang tidak aktif hanya jika semua sinyal input aktif. Gerbang NOR menghasilkan sinyal output yang tidak aktif jika salah satu atau lebih sinyal input aktif. Dan gerbang XNOR menghasilkan sinyal output yang aktif hanya jika sinyal input sama. Jadi tersebut adalah beberapa jenis gerbang logika yang sering kali digunakan dalam materi gerbang logika. Untuk materi yang keempat adalah SOP atau Sum of Product dan POS atau Product of Sum. Adalah dua bentuk ekspresi aljabar boolean yang digunakan untuk mempresentasikan fungsi logika dengan menggunakan gerbang logika. SOP adalah
Bentuk ekspresi yang terdiri dari penjumlahan atau OR dan beberapa produk atau AND dari variabel boolean. Dalam bentuk SOP, fungsi logika tersebut dapat ditulis sebagai F dalam kurung A, B, C sama dengan B aksen kali C aksen ditambah B kali C aksen ditambah A kali B aksen kali C ditambah A kali B kali C. Sedangkan POS adalah bentuk ekspresi yang terdiri dari perkalian atau N dari beberapa penjumlahan atau OR dari variabel boolean. Dengan menggunakan contoh fungsi logika yang sama, bentuk POS dari fungsi logika tersebut adalah F dalam kurung A, B, C sama dengan dalam kurung A plus B plus C aksen dikali A plus B aksen plus C dikali A aksen ditambah B ditambah C dikali A aksen ditambah B aksen ditambah C. SOP dan POS adalah dua bentuk ekspresi yang ekivalen dan saling diubah satu sama lain dengan menggunakan hukum-hukum aljabar boolean seperti hukum De Morgan, distributif, asosiatif, dan komutatif. Pemilihan bentuk ekspresi yang tepat dapat membantu dalam analisis dan optimasi rangkaian digital. Dan untuk materi yang terakhir adalah peta Karnaugh. Peta Karnaugh adalah alat analisis yang digunakan untuk mempermudah optimasi fungsi logika dengan menggunakan metode diagram. Peta Karnaugh biasanya digunakan untuk fungsi logika dengan 2, 3, atau 4 variabel. Dan terdapat perbedaan dalam jumlah sel-sel pada peta Karnaugh yang digunakan untuk masing-masing jumlah variabel. Dan berikut adalah beberapa perbedaan peta Karnaugh untuk fungsi logika dengan 2, 3, atau 4 variabel. Yang pertama yaitu peta Karnaugh untuk fungsi logika dengan 2 variabel. Memiliki 4 sel yang terdiri dari kombinasi input 00, 01, 11, dan 10. Peta Karnaugh ini biasanya digunakan untuk rangkaian sederhana yang terdiri dari 2 input. Dan yang kedua yaitu peta Karnaugh untuk fungsi logika 3 variabel. Memiliki 8 sel yang terdiri dari kombinasi input 000, 001, 011, 010, 11, 101, dan 100. Peta Karnaugh ini digunakan untuk rangkaian dengan 3 input. Dan yang ketiga yaitu peta Karnaugh untuk fungsi logika 4 variabel. Memiliki 16 sel yang terdiri dari kombinasi input 000, 00, 00, 01, 0011, 0010, 0110, 0111, 0101, 0100, 1100, 1101, 1111, 1110, 1010, 1011, dan 1000. Peta Karnaugh ini biasanya digunakan untuk rangkaian dengan 4 input atau lebih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.